Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali, Semarang. Kali ini saya kedatangan seorang narasumber dan beliau ingin bercerita pengalaman pribadinya. Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita langsung aja berkenalan dengan narasumber kita, Gipar. Ya, semuanya halo, kenalin nama saya Gipar Bontot. Ada Gipar. bontotnya. Bontot tuh maksudnya apa, Pak? Bontot tuh kalau di lingkungan tuh yang paling kecil. Ah, Jadi kan saya mah gaulnya jeung aki-aki, paling bapak-bapak. kecil dari badan. Enggak, dari umur. Kalau Dari badan umur. paling Emang umur berapa? umur 17. Oh, nggak kelihatan. Alhamdulillah. Kirain umurnya udah 40. mau. Enggak, Oh, 2 berapa? tahun. Astagfirullah. Jangan dong. Kecil teuing. Ya, Pak. Ya, Gipar ini kan seorang rider nih, Pak. Ya, Rider mana? rider motor. Iya, Ya, rider dari Yamaha Maxi Club. Yamaha Yamaha Maxi Maxi Club. Club di Itu nama Maxi grupnya. Series. Ya. Coba dong minta bantuannya ke sahabat. Buat semua teman dari Yamaha Maxi Club, teman-teman dari Zona Konering Altim, dari Silaturahmi Albikers, jangan lupa dukung terus channel Di Balik Temaram buat semua yang lagi touring, yang lagi solo riding, punya pengalaman-pengalaman horor bisa langsung DM atau japri Instagramnya Di Balik Temaram, atau bisa langsung ke Gipar, dibantu buat ke adminnya Di Balik Temaram. Oke, terima kasih Pak untuk promosinya. Nah, Gipar kan mempunyai cerita itu pribadi saat naik ride atau San Mori. Jadi kejadiannya tuh hari Minggu. Waktu itu kita sama teman-teman tuh 3 motor berenam dari Ciwidey. Rencana sih nggak San Mori doang, pagi-pagi hari Minggu rencana ke Ciwidey doang. Cuman pulangnya kita muter lewat Pangalengan. Emang tujuannya San Mori? Tujuannya San Mori ke Ciwidey doang. Cuman waktu di Ciwidey ngomongin lah, udahlah kita pulang lewat Pangalengan aja, sekalian ke pantai, foto-foto. Nah, awal kejadiannya tuh niatnya nggak akan San Mori. Sabtu malam Minggu tuh lagi pada ngumpul di rumah, ngobrol-ngobrol, San Mori mau nih besok. Boleh lah kalau bangun sebangunnya, kata yang lain teh. Oh ya udah tuh sebangunnya mah bubar lah, jam 11-an lah bubar dari rumah saya teh, ngumpul di rumah saya. Nah cuman teman saya yang satu tuh kan rumahnya selang 4 rumah. Dari rumah rumahnya saya pakai selang gitu. Enggak, selang itu maksudnya jarak. Oh, jaraknya maksudnya. Iya, nah teman yang satu tuh, Par, antar dulu lah ke rumah, ke rumahnya. Boleh, teteh, ayo ke rumahnya dulu. Pas di rumahnya tuh dia ngajak ngerokok ngopi. Sebat dulu lah di atas, boleh. Ngerokok lah di atas, di genteng, di loteng. Memang udah kebiasaan kalau ngerokok di genteng. Iya, karena waktu itu belum diizinin, Nak. Jadi ngumpet gitu. Jadi masih ngumpet di atas genteng. Kalau sekarang udah kelihatan. Udah, bisa ambil ngerokok. Dulu ngajak ngerokok lah di atas itu setengah 12, mau jam 12 lah. Ngerokok itu tetangga di rumah kan ada yang punya anjing tuh. Si anjing tuh berisik dari atas tuh, berisik banget jam setengah 12 tuh. Kenapa nih, kata saya teh, anjing kok bunyi terus, kenapa Ki? Nggak tahu kita naonnya gimana gitu polos teman saya jawabnya. Udahlah, selang ngerokok. Jadi ini tuh depan rumahnya, waktu itu rumah tetangga yang punya anjing itu, di belakangnya tuh masih sawah semua, nuansa Mas, masih sawah semua. Nah pas kan kalau lihat ke situ bosen ya, kita teh lihat pemandangan lah dari atas. Pas lihat ke arah nuansa ke mana, ke arah sawah tuh sempat ngomong saya, Ki, kok malam-malam petani yang duduk-dudukan, katanya saya teh. Awalnya tuh api biasa, api kayak bakar-bakar. Oh nya puting-puting gitu, gawe gitu. Emang jam berapa? Jam 12 ya, setengah 12 itu. Dari pulang dari rumah saya ngerokok di atas setengah 12, mau jam 12 lah. Nyantai, api tuh masih biasa aja, masih di bawah. Lihat ke sini terbang, men.
apinya terbang naik. Hmm. Terus saya teki mau balik turun langsung lari. Segede apa sih? Apinya sih karena dari jarak berapa meter ya, mungkin 6 meteran lah ke bawah gitu ke sawah. Cuman yang dilihat tuh apinya tuh terbang, men. Jadi api terbang tuh bukan apinya ngegedein, terbang tapi di bawahnya kosong hitam, udah gelap, terbang aja cuma Kayak bola api gitu. kayak bola api. Nah, Dan akhirnya itu arahnya kemana? arahnya ke atas, belum nyamperin. Arahnya ke atas udah langsung turun ke bawah, itu kan panik kan. Awal udah panik, udah nelponin saudara yang bisa kan. Ade cenah, da itu mah banaspati cenah, banaspati mah kiriman biasanya emang kiriman untuk menjahili. ya. Terus katanya kalau dilihat terus sampai nyerang, malah kirimannya malah ke kita yang lihat, bukan ke tujuannya. Dari situ udah gak enak hati aja, Omen nih besok kumaha nih teh. Ingat tuh teh ada siang-siang. Ya udahlah, pagi-pagi akhirnya bangun agak telat, Omen. Itu San Mori itu 7:30 start dari Riung Bandung ke Ciwidey. Cuman karena teman saya yang satu tuh begadang kan, mungkin di rumahnya, bangunnya dia agak kesiangan, diteleponin gak aktif. Saya bilang udahlah berangkat Cau, kita ketemuan di Ciwidey aja Sherlock, kata saya teh. Akhirnya saya ngegas berdua lah, 2 motor, saya, kakak saya, teman saya ngegas ke sana 2 motor. Udah nyampe Ciwidey itu teman saya nyusul nih yang kesiangan, nyusul datang berdua. Pas nyampe di lokasi nih jam 10-an lah, sekitar jam 10, setengah 11 lah, udah agak siang. Ngobrol nih, gimana nih, mau pulang atau kita lanjut ngegas kemana? Terus kata teman saya yang baru datang tuh, dia bilang udah weh tuh pulangnya lewat Pangalengan aja, muter kalian di pantai, kita foto-foto, boleh lah. Akhirnya ngegas. Nah cuman salahnya tuh awal kejadian yang janggalnya tuh, teman saya yang baru datang tuh orangnya iseng, men, agak sedikit iseng. Jadi waktu kita arah ke Pangalengan tuh dia tuh sempat berhenti nanya ke bapak-bapak. Jadi suka ada tuh yang viral-viral sekarang nanya lokasi, tapi lokasinya tuh bohong. Dimainin gitu. Dimainin. Nah, awalnya teman saya tuh nanya lah ke bapak-bapak, Pak, maaf nih mau nanya, kalau Gunung Slamet dulu, dia bilang gitu, di mana ya Pak? Duh, nggak tahu deh, dia bilang. Oh nggak tahu ya Pak. Oh di belakang udah ketawa-ketawa nih yang 2 motor, saya sama teman saya udah ketawa-ketawa. Akhirnya lanjut ngegas. Nggak selang lama itu teman saya tuh, jadi rombongan tuh kan bertiga, saya paling depan, ini kakak saya. Nah itu teman yang tadi nanya ke bapak-bapak, dia nyusul itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba belok masuk ke solokan, crash, jatuh. Setelah nanya ke bapak-bapak itu. Tapi nggak ada apa-apa saat itu. Cuman kalau yang diboncengnya cuman keseleo. Ya maksudnya crashnya tiba-tiba crash atau tiba-tiba jadi beres nyusul itu tiba-tiba banting kiri masuk ke solokan, hancur kan, body cover spakbor depan hancur. Ditolongin lah sama tukang parkir, kan suka ada pinggir buat ngopi-ngopi. Itu masih jam 12-an lah, jam 12 siang. Masih ada? Masih, iya jam 12 siang, banyak jam orang. 12 siang. Jam 12 siang. Waktu beres dari nanya bapak-bapak. Terus di situ terus saya nanya, ini gimana nih? Lanjut nggak nih? Kondisi kan itu cover body depan teman saya kan udah patah. Mau dilanjut nggak? Lanjut lah, can ada tekuna naon, kata teman saya tuh, si Ilham. Cuman keseleo sedikit. Ya udahlah kalau kayak gitu mah. Lanjutlah jalan, lanjut sampai mau asar tuh ngeres dulu, capek kan. Ngeres, hujan gede. Udah deh, gimana nih, mau istirahat dulu, makan atau gimana? Udah aja lanjut pakai jas hujan, udah takut ngejar. Jadi pengennya sebelum maghrib tuh harus udah di daerah Bandung lah, Banjaran gitu, supaya nggak terlalu malam lah nyampe rumah kan. Anak kan berangkat dari pagi. Akhirnya lanjut makin kesini hujan makin gede ya, men. Udah mau jam 4 jam 5 tuh kabut turun ya? Kabut turun, mulai turun. Karena masih banyak pepohonan. Iya, masih banyak pepohonan, masih hutan lah disebutnya, hutan. Kabut turun, udah mau maghrib tuh. Sempet kita tuh istirahat lagi ngerokok, tapi posisi warungnya tuh Omen naik warung nih. Terus turun di warungnya tuh, ngerokok lah. Awal nggak ada yang aneh, ngerokok biasa. Udah nih bubar, saya turun beres ngerokok. Nah teman saya itu tuh yang udah crash,
turun dia tuh, tapi motornya nggak bisa nyala. Motornya nggak bisa Dalam nyala. keadaan mati, maksudnya turun Mati, tapi ya. mati. Dia glosorin, par. Naon cek? Motor nggak nyala, cenah. Nah, aku naon teuing ini cigana busina, cenah. Cet aduh, ini mana kabut sore, cet ini nyari bengkel di mana kan? Sedangkan kalau di step nggak memungkinkan, Omen. Karena kan jalan nanjak. Kenapa nggak ditarik aja Pakai apa? tali gitu? Kan nggak bawa perlengkapan kayak tali tambang, warung aja nggak ada, bener-bener plong aja kosong. Akhirnya inisiatif lah teman saya itu yang punya motor yang mati, sama teman saya yang satunya lagi. Saya nunggu di motor nih, kakak saya nunggu di motor, dia cari bengkel lah, balik lagi nyari bengkel, dapat lah itu kunci busi, pinjam dia bongkar. Cuman itu waktu dia nyari bengkel tuh udah masuk maghrib, udah masuk maghrib, hujan gerimis, kabut. Saya udah ya Allah, Cari bengkel untuk pinjam kunci busi. Emang di motor sendiri nggak ada kunci busi? Nggak ada. Udah sampai kan coba cek di motor nggak ada. Kalau kayak obeng ada, obeng tang. Kalau kunci busi kan dia kan motornya manual tuh, Supra yang trouble itu. Sedangkan yang dua tuh motor saya sama teman saya yang satunya lagi tuh matic. Jadi perlengkapan paling cuman obeng bawaan dari motor. Jadi bener-bener nggak ngira lah bakal trouble gitu. Minjam kunci itu udah agak maghrib, sepi, jalan benar-benar sepi. Di situ saya kan ada aja ya yang lewat. Teteh berdoa, ya Allah, satu mah nanya kenapa gitu kan? Apa dia punya kunci? Cuman udah mau maghrib, udah selang adzan. Balik nih teman saya udah balik lagi. Ada nih dapet bongkar, nah dibenerin, setelah nyala akhirnya. Nah si kunci itu kan mau jalan nih, saya nanya, ini gimana nih kunci? Cete balik deh, cek mana? Cete ke temen. Geus lah cenah pera kunci busi mah bawa cenah lah parat kagok cenah, kata dia teh harus balik lagi mah jauh. Kata saya teh wah udah nanya ke bapak-bapak, kata saya teh udah crash mati kunci busi mau dibawa pulang, kata saya teh. Cuma kan saya pikirannya ya udahlah kunci busi gitu ya, cuman kunci busi, bawalah pulang. Motor jalan masuk apa namanya, mau isya tuh bensin saya habis. Cuman kan emang rencana kan nggak akan ngegas jauh muter gitu ke Pangalengan kan, rencana ke Ciwidey balik lagi. Jadi emang duit tuh pas-pasan lah maksudnya. Yang saya pengen cari pom besar, jadi sekali ngisi kan ya lebih murah lah gitu. Cuman nggak ada, emang posisi wah gelap aja, gelap kabut. Akhirnya saya ngisi ke pom ini 10.000 ngisi ngecer ngisi ke pom. Nah awal janggalnya tuh di warung itu. Jadi yang saya ingat tuh si warung tuh setelah belokan ke kanan. Jadi sebelum ke warung tuh ada ngelewatin kayak tempat restnya truk biasa suka ada truk, ada apa namanya, ada terpal biru. Yang saya ingat ada balok kayu gede, ada kelapa tuh di bawahnya, yang saya ingat tuh. Karena kan kelihatan tuh lewat. Saya isi bensin, jalan lagi, gak jalan jauh ini asli. Teman saya yang motornya mati itu bannya pecah, ban belakangnya udah pecah. Kata itu udah makin rungkat aja nih posisi poek gini. Kata saya tuh mau cari tukang tambal di mana. Akhirnya berunding daripada harus step atau apa, itu teman saya tuh mau dipaksain aja, tapi dia minta sendiri. Akhirnya saya bonceng bertiga, yang di belakang bonceng berdua, dia sendiri. Dalam keadaan bocor. Dalam keadaan bocor itu kan sampai rumah kan bannya hancur, ban belakangnya, maksudnya ban luarnya. Karena kan dia masih pakai ban dalam, kecuali kalau udah motor tubeless kan ada paku pun dia masih bisa kuat lah. Gak harus gak harus ditambal, kalau itu kan langsung pecah. Lanjut, wah udah makin malam nih. Nah yang saya bingung, masa sih dari Ciwidey ke Pangalengan ini udah sampai jam 8:30 nggak nyampe kata saya teh ke rumah pulang. Mulai ada kecurigaan. Iya, kok nggak nyampe kata saya teh. Itu bensin udah habis lagi ada mah 3 kalian lah saya ngisi, 3 kali lah ada ngisi, termasuk teman saya 1 kali yang pakai Beat, ada ngisi 3 kali. Nah waktu sempat ada yang pertama bikin curiga tuh waktu kita jalan tuh, awalnya nggak negatif thinking lah, ada mobil Avanza ngikutin. Cuma kata saya teh kok nggak nyusul, karena kan kita pelan, bener-bener kabut, sampai kakak saya aja gini powerbank, center itu lampu. Karena kan emang bener-bener jarak pandang nggak jauh, bener-bener sekilas lah, paling 2 meter 3 meter, bener-bener kabut. Nah si mobil kok nggak nyusul, oh mungkin kabut kata saya teh ya. Akhirnya ngisilah bensin.
Isi bensin yang kedua, si mobil duluan kan. Kata saya teh, paling juga ntar kesusul. Kata saya teh awalnya sempat tenang, masih ada mobil nih, kita nggak cuma berenam. Karena kan berenam pun kondisi yang nggak bawa apa-apa, maksudnya sekiranya dibegal ya udah we gitu kan, wassalam, nggak ada yang bawa apa gitu, mana bocah-bocah gitu kan orang ngelihatnya kan. Makanya waktu ada mobil agak sedikit tenang nih kata saya teh. Cuman pas beres ngisi bensin, kita jalan jauh, mobil nggak kelihatan, nggak ada. Awalnya nggak, mungkin ngebut nih, udah nyusul saya. Cuman kalau ngebut, kenapa waktu di belakang saya tuh dia pelan-pelan kata saya teh. Dari situ nggak mau banyak pikir lah, pikirannya pengen pulang, udah nggak kuat gitu, maksudnya udah hujan kan, mana hujannya dari mau maghrib udah hujan. Lanjut isi bensin, pas isi bensin lagi tuh itu tempat bensinnya sama, mirip percis yang waktu pertama kali ngisi. Kalau orangnya sih disebut mirip, nggak terlalu mirip ya, nggak terlalu jelas, cuman gerak-gerik si orangnya tuh aneh. Jadi kan itu udah mau jam 9-an lah, jam 9-an lebih ngisi ketiga tuh. Saya nanya, Pak, ini ke Pangalengan masih jauh Pak, kata saya teh. Gitu doang. Banyak ngomong. Biasanya kan kalau ada orang seperti itu ditanyain dari mana mau kemana. Iya, dari mana Jang, misalnya kan gitu. Kalau yang pertama yang kedua masih normal, masih lumayan lah, cenah tebih keneh cenah. Cuma kalau yang ketiga, badan masih jauh, badan atau tahu bapaknya. Itu emang kata saya kan, cuman nggak terlalu ini tempat bensin sama, nggak terlalu nyidik lah. Cuman kalau yang sadar banget tuh tempat yang buat istirahat truk itu yang di pinggir jalan yang ada terpal. Terpalnya sama biru, kayunya ada. Maksudnya ngelewatin tempat itu lagi. Ngelewatin lagi. Jadi setelah isi bensin itu ngelewatin rumah itu. Belok ke kanan lurus, terus nanti belok kiri biasa jalan Pangalengan itu lewat rumah itu. Kalau yang waktu pertama lihat tuh ada truk kuning, sempat ada. Yang kedua, tapi tempatnya mirip, emang nggak ada truknya, kata saya teh. Kok kayak di sini wae, kata saya teh. Baru itu keberapa kali nemu jalan itu? Itu waktu udah jam 9, waktu ngisi ketiga lah, kata saya. Ngisi ketiga. Iya. Kedua masih biasa. Karena kalau yang kedua kan waktu itu teman saya ngisi yang pakai Beat. Waktu pertama saya, yang ketiga saya ngisi lagi. Masih belum ngeh nih, kata saya teh capek, gantian nyetir. Kakak saya lah nyetir gantian. Kata saya teh capek nih saya, kata teh. Dari tadi kan dari awal berangkat, kakak saya kan dibonceng sama teman. Ya udah gantian. Awal udah biasa aja kita pelan-pelan bertiga. Nah, sebelum lihat kan saya sempat lihat. Itu tuh kita sempat nyusul truk, nyusul truk. Cuman yang nggak diengehnya tuh kalau jalan belok atau misalnya ada mobil kabut gitu kan pasti kelihatan ya. Lampu kuning. Itu pas saya mau nyusul truk, tiba-tiba ada mobil kenceng, bus dari arah lawan. Cuman kita nggak lihat, kalau misalnya disebut kabut kan pasti kelihatan lampunya, apalagi kabut gitu kan. Itu tiba-tiba. Jadi pas saya mau nyusul langsung itu mau banting kiri, ada truk hampir jatuh di situ bertiga, apalagi saya kan bonceng bertiga, hampir jatuh. Nah dari situ lanjut saya udah, aduh ya Allah, udah mau nangis ya Allah, kata saya nggak nyampe kan, mana hujan juga kan, hujan kabut, kata saya mana ini bensin terus-terusan habis mah bisa habis doang, kata saya nggak bisa isi ke pom besar. Tapi masih belum nyampe gitu. Nah dari situ lanjut. Nah saya dari jauh lihat ada orang, kata saya, wih jelema aja teh. Terus tanya, karena kan emang bener sepi jalan, bener sepi, ada jelema. Tapi pas dari dekat tuh mana, kata yang kita, kakak saya teh. Cuman itu saya yang bilang mana sih? Kakak saya kan, saya dibonceng nih. Awalnya Ipar lihat seseorang lihat di depan. di depan tuh kan. Kakak saya tuh ada orang tanya. Terus kakak saya bilang, mana? Pas udah nyampe di depan, saya tuh nggak ngomong. Saya tuh lihat orang, awalnya nggak mikir jin atau apa ya. Karena yang saya ingat kalau kata orang-orang, lihat aja dari kakinya. Karena waktu saya lihat mah, dia tuh bajunya tuh gombrang, bener-bener gombrang kayak gamis lah, sampai bawah nutupin kakinya. Putih bajunya, rambutnya panjang. Cuman waktu saya lihat tuh jangankan ngomong, ngedip aja takut. Kalau takut, cuman kayak gimana ya, orang udah diem gitu, nggak kaget gitu, nggak bisa ngomong, nggak bisa pindah pandangan gitu, lihat aja terus. Jadi fokus ke depan. Fokus ke si orang itu. Gitu. Iya.
Cuman si badannya teh yang bikin merinding. Jadi kalau orang kan ngeliatin terus kan kepalanya muter Iya, ya. iya. Cuman ini waktu saya lihat mah sama badannya muter. Jadi Nengok. jadi kan kepala saya teh ngelihat gini, si si badannya tuh ikut muter. Jadi nggak kepalanya doang, jadi kayak badan gini gitu semua. Rambutnya panjang. Rambutnya Mukanya panjang. jelas. Muka kalau dilihat muka kan kabut ya. Kalau muka tuh jadi gimana ya, rambutnya tuh semua segini ketutup rambutnya. Tangannya dia diem biasa, posisinya biasa berdiri. Jadi kayak onel-onel aja gitu. Iya, jadi muternya bukan kepalanya yang muter, sama badannya ikut muter. Dari situ waktu kakak saya nanya mana, saya nggak banyak ngomong. Oh salah, saya teh di situ nggak berani ngomong. Soalnya karena posisi kan belum nyampe nih. Kalau saya omongin takutnya semua takut kan PR ya, mana masih jauh kan. Wah dari situ udah doa saya ngomong Ki doa Ki udah, wah baca doa akhirnya nembus lah mau arah Banjaran yang saya tahu. Itu posisi jam 10:30 lah malam. Jam 10:30 udah masuk Banjaran, udah mulai ada mobil-mobil, mulai rame. Udah masuk kota mungkin. Udah mau masuk kota Banjaran kan. Pas mau nyampe rumah nih, udahlah. Akhirnya kan nyampe rumah tuh mau tengah malam jam 12 kurangan lah nyampe Riung Bandung tuh. Akhirnya bubar. Nah, cuman awalnya sih oh ya udahlah mungkin emang jauh karena kan baru pertama kali juga itu dari Ciwidey. Emang belum pernah lewat sana sekalipun belum jadi pernah. Dikira emang udah jaraknya segitu. Emang jauh kata saya teh. Cuman nanya ke teman-teman yang pernah pergi ke situ tuh dia bilang 3 jam 4 jam juga nyampe normalnya. Itu saya berangkat dari Ciwidey kan saya berangkat tuh jam 10:30 siang sampai jam 11 malam. Hampir 12 jam. Emang kita ada ngeres, tapi kan ngeres pun kita nggak ada makan, ngerokok, ngopi, paling lama sih 15 menit lah ya, 15-30 menit lah, nggak mungkin. Mana posisi kan hujan, kita nggak buka jas hujan, kayak kalau istirahat dibuka sletingnya doang. Awalnya nggak sempet, udahlah, padahal emang segitu, nanya-nanya, akhirnya saya ngobrol lah sama yang kemarin ikut tuh yang berenang, selama, terus teman saya ada yang sampai matanya hitam karena apa? Nah itu nggak tahu apa karena hujan atau gimana, jadi kayak mata panda aja gede hitam. Nah dari situ apa benar mungkin ya yang itu sosok yang itu ya, saya ngomong lah ke teman-teman. Lain ngomong, dia bilang teh ada teh jangan bororah mau ngomong saya teh. Pas beres lihat dek ngomong ke dia teh udah males, udah pengen pulang, udah pengen nangis gitu, pengen cepet-cepet nyampe gitu. Udah panik mungkin. Akhirnya sampai sekarang buat jalur Ciwidey Pangalengan kalau apalagi terutama hujan, udah nggak paling berani sih Ciwidey Pangalengan. Kalau siang sih sempet saya ngegas siang dan nggak pernah lama. Sama rombongan pun pernah. Dulu sama The Crow pernah berangkat juga Ciwidey Pangalengan nggak selama itu. Cepet sama Bilal juga waktu itu. Cuman nggak selama itu. Kalau itu benar-benar lama aja. Walaupun istirahat atau foto-foto nggak lama, sebentar lah. Berhenti foto lanjut lagi. Terus ada kalau dari arah Ciwidey itu ada tembok yang dikasih jaring-jaring, foto di situ sebentar, nggak lama sih. Ya itu yang bikin anehnya, kok bisa sampai mau 12 jam itu kan. Dan akhirnya nyampe juga. Tapi setelah nyampe rumah masing-masing nggak ada kenal. Nggak ada, cuman kalau di rumah saya sih sekarang sih mulai pekannya tuh suka kayak ada, sampai sekarang suka ada ini kayak dari genteng tuh batu turuk gitu dari atas pasir. Cuman saya emang nggak pernah anggap yang aneh-aneh lah. Selalu berpikir positif lah, karena emang kalau kata ya nenek saya itu emang ada kalau di rumah mah. Sebelum kita tempat tinggal di sini juga dia udah tinggal di sini, makanya saya ya udahlah emang rumahnya di sini gitu kan. Jadi nggak pernah yang nempatin rumah dia. Iya, malah kita yang nempatin rumah dia, karena kan sebelum ada kita dia udah tinggal di situ. Kayaknya saya nggak pernah, ya udahlah, sama-sama ciptaan Tuhan. Yang penting nggak ngeganggu kita. Iya, cuman emang mungkin salahnya dari kita, jadi pelajaran juga sih Omen. Jadi namanya, apalagi kan itu kita belum pernah nih ke sana, apalagi kan itu kan daerah orang ya, nggak permisi dulu, malah banyak jolimnya gitu masuk, jahil,
ngambil barang orang kan, sampai sekarang kunci businya ada di rumah saya. Bapak gak sempat dibalikin? Atau emang gak mau ngebalikin? Bukan nggak mau kembalikin, kan waktu minjem kunci itu nggak sama saya, teman saya yang minjem. Makanya kalau saya nanya kapan dibalikin, ya dia alasannya nggak ada waktu buat kesana atau nggak ada kesana lagi. Dan kalau saya mau balikin pun nggak tahu bengkelnya di mana. Makanya maaf kalau buat bengkel dulu yang pernah dipinjem kunci businya merasa Sekalian aja kehilangan. minta maaf, barangkali dia bisa nonton. Iya, buat dulu yang sempat kepinjem kunci busi mau magriban yang orang Bandung itu saya. Maaf pokoknya sama teman-teman saya minta maaf itu. Bukan nggak niat ngebalikin Bukan ya. nggak niat Karena ngebalikin. waktu itu waktunya yang nggak ini Ya, mungkin ya nggak mungkin lah ya. iya karena kan kabut juga kan, kabut tebal, ya. hujan. Tapi niat untuk ngebalikin ada kan? Ada, waktu itu niat juga. ngebalikin Cuma udah emang ada. waktu saat itu tidak memungkinkan Ya, mungkin. benar. Ya udah paling itu sampai sekarang nggak berani lagi lah kalau harus ke Ciwidey Pangalengan. Ya itu salah kita sih sebenarnya, mengakui lah ngemasuk lembur orang lah bahasanya, nggak permisi dulu kan Ya, gitu. Karena kita kalau udah di luar ya, dimanapun kita harus jaga-jaga dulu gitu. Ya, untuk berdoa atau benar, gimana, permisi apalagi dulu. itu kan tempat orang gitu. Iya, Baru kita jamah ya. baru banget. Oke Pak, terima kasih untuk ceritanya. Biasanya kalau untuk San Mori atau night ride Biasa Kak, kalau waktu kejadian sih kita San Mori niatnya. San Mori cuman karena waktu itu kan masih jam 10 nih, setengah 11. Ya udahlah lanjut aja ke Pangalengan. Di pikiran tuh maghrib tuh kita udah maghrib isya lah paling malam udah di Bandung, udah di rumah. Karena emang nggak terlalu jauh lah gitu, maksudnya muter gitu kan Ciwidey Pangalengan. Itunya sampai tengah malam. Gak niat mau pulang lewat Pangalengan, niatnya Ciwidey, beres Ciwidey kita pulang lagi ke rumah, niatnya gitu. Cuman teman saya tuh yang jahil ngusulin udahlah kita ke ini aja pulangnya lewat Pangalengan. Oke, mungkin ceritanya sampai di sini ya Pak ya. Dan kita ada tim visualisasi untuk mensinkronkan mungkin ya, dari tadi kita ngobrol dari awal sampai akhir. Ada tim kita di belakang untuk memvisualisasikan apa yang tadi Gipar ceritakan. Mungkin bisa dilihat. Ini yang bisa divisualisasikan oleh tim kita Pak. Bola apinya. Ini orang yang ngirimnya. Penunggu dari sananya. Ini yang Gipar lihat, seorang cewek yang berbaju putih, rambut panjang, ya tutup sampai kaki. Mungkin kurang lebih seperti ini Pak. Ini buat sahabat Tete, visualisasinya seperti ini yang bisa digambarkan oleh tim kita di belakang. Di sini ada bola api dan cewek yang terlihat saat itu berbaju putih. Iya. Oke. Gimana tanggapannya Pak? Wah, ya sama sih. Gua kalau yang ini sih nggak sempat lihat. Kalau apinya sih ya kayak gini bulat terbang. Cuma nggak kelihatan sih kalau orangnya, kan emang jarak jauh waktu di rumah. Cuma kalau si ininya persis banget ya, gaunnya nutup benar-benar kaki, makanya waktu awal lihat nggak jin atau apa gitu, orang gitu. Karena yang saya tahu kalau yang kayak gitu kakinya katanya nggak ada, lihatnya dari kakinya kalau lihat yang kayak gitu. Saya pas lihat, itu mah orang, kata saya ibu-ibu atau apa. Ya pas lihat muter, bukan kepalanya, kata saya sama badannya muter, sama badannya kejer gitu aja, kayak ada rodanya, kata saya. Benar, ya mirip. Oke,
itulah sahabat DT visualisasi dari tim di balik Temaram. Dan mungkin cerita Giper cukup di sini aja. Barangkali ada pesan dan pesan Par buat sahabat DT atau timnya. Buat teman-teman semua, sahabat DT semua, ya jadi pelajaran lah kita kalau ngegas touring atau main San Mori night ride ke, apalagi ke daerah yang baru kita injek lah gitu. Ke daerah-daerah baru permisi dulu lah. Punten dulu, kan takutnya kan apa kita salah-salah kata, dari kata aja kan bisa kayak gitu ya. Apalagi sampai main-main. Apalagi sampai main-main kemarin kan. Ya, jadi pelajaran lah buat semuanya. Ya, untuk sahabat DT yang ingin bercerita seperti Gipar, boleh bisa kirim via email kita di baliktemaram@gmail.com atau bisa DM ke IG kita di baliktemaram.id, dan bisa juga berkomentar di video ini. Nanti ada tim kita yang follow up-nya. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.